Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila Pancasila. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah pengertian nilai instrumental Pancasila, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, penjabaran peraturan yang menjamin hak asasi manusia. Bagaimana? Apakah kalian siap? Baik, kita masuk pada hak asasi manusia dalam instrumental sila-sila Pancasila. Topik yang pertama, pengertian nilai instrumental Pancasila. Pengertian nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas nilai-nilai dasar Pancasila, ada 5 nilai dasar yang ada di dalam Pancasila, maka di dalam nilai instrumental ini adalah penjabaran atau penggambaran dari setiap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nilai instrumental juga bisa diartikan sebagai pedoman pelaksanaan dari kelima sila Pancasila. Jadi aturan-aturan yang membawahi dari kelima sila tersebut. Nah, biasanya perwujudan dari nilai instrumental ini pada umumnya dalam bentuk ketentuan konstitusional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, peraturan daerah ataupun keputusan presiden. Jadi ini berkaitan dengan penjabaran dari masing-masing lima dasar Pancasila tersebut di dalam aturan-aturan di bawahnya. Nah, apa saja peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila? Yang pertama adalah peraturan yang melindungi hak asasi manusia, yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28C. Tentu saja ini yang sudah amandemen. Kemudian ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Peraturan selanjutnya berupa ketentuan dalam undang-undang organik seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang konversi, menentang penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi ataupun merendahkan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian ada juga tentang ketentuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta ketentuan dalam peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara pelindungan
terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi berat. Dan yang terakhir ada ketentuan dalam keputusan Presiden atau Kepres, di mana tercantum di dalam Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ada Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan pelindungan untuk berorganisasi, serta Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Nah, setelah kita mengetahui mengenai aturan-aturan apa saja di dalam perundangan yang melindungi hak asasi manusia, nah mari kita bahas sekarang mengenai contoh penjabaran peraturan perundang-undangan yang melindungi HAM. Ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang yaitu pasal 28E yang membahas mengenai kebebasan memeluk agama. Di dalam pasal 28E ini mengatur pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga adalah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, di dalam 28E ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak asasi pribadi, jenis hak asasi pribadi maupun berkelompok di dalam kehidupan sosial maupun beragama. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.